menghadiri pesta pernikahan suami. Setelah puas melepas rindu dengan suamiku melalui sambungan telepon, tak lupa aku mengucapkan salam manis untuk suamiku itu, karena memang aku sangat merindukannya. Sudah beberapa bulan dia tidak pulang. Setelah kumatikan, kulihat ada pesan masuk di aplikasi hijauku. Aku segera membukanya. Ternyata sahabatku mengirimkan sebuah undangan online. Aku pun segera mendownload dan membuka undangan itu. Betapa terkejutnya aku, seketika sekujur tubuhku menjadi merinding dan lemas. Aku tak tahu apa isinya, karena memang belum kubaca. Namun di foto itu terpampang jelas wajah siapa di sana. Aku pun segera membaca apa isi surat undangan itu. Terpampang jelas nama kedua mempelai, Laras dan Adi. Yah, Adi adalah nama suamiku. Aku semakin syok seakan tak percaya. Tapi benar foto itu memang foto suamiku. Dengan seorang wanita yang terlihat sangat muda, sangat berbeda jauh denganku. Seorang wanita yang sudah berumur 40 tahun ini. Aku berusaha untuk tidak menangis. Aku harus mencari tahu apakah ini benar atau tidak. Aku lalu menelpon sahabatku itu. Kutanyakan ini padanya. Halo, aku benar-benar bingung apa yang kamu kirim tadi. Sebuah kebenaran, tanyaku dengan cemas. Aku juga tidak tahu, tapi masa iya ada orang yang memakai foto suamimu untuk dijadikan foto pernikahan? Itu rasanya mustahil, ucap sahabatku. Aku pikir benar juga. Katanya tak mungkin sembarang orang memakai foto. Aku harus bagaimana? Aku benar-benar bingung. Tanyaku lagi pada sahabatku itu, sambil menahan air mataku yang hampir terjatuh. Lebih baik kamu datangi saja alamat yang ada di undangan itu. Kamu harus pastikan sendiri itu benar atau tidak. Aku mendapatkan undangan itu dari sosial media. Persis namanya, seperti mempelai wanita. Kukirim kepadamu ya namanya, supaya kamu bisa stalking sendiri. Ucapnya dari ujung telepon. Aku pun segera menutup telepon itu, dan tak lama ku terima lagi pesan masuk. Dia mengirimkan sebuah nama akun sosial media. Aku pun segera mencari tahu, dan ternyata benar. Sudah banyak sekali foto-foto kemesraan antara dia dan suamiku. Aku benar-benar semakin syok melihat semua ini. Kemudian aku beranjak pergi dari tempat dudukku itu. Aku segera menuju ke kamar sulungku. Aku berniat ingin menceritakan hal ini padanya, karena dialah saat ini satu-satunya orang yang bisa aku ajak diskusi. Aku mengetuk pintu, lalu permisi untuk masuk. Putraku itu mengizinkan, lalu aku duduk di ranjangnya. Aku berkata pada putraku itu, yang sekarang sudah berusia 18 tahun. Dia baru saja lulus sekolah SMA. Aku yakin dia sudah mengerti apa yang akan aku ceritakan ini. Nak, ibu ingin bicara serius padamu, ucapku. Ada apa, Bu? Kenapa ibu terlihat sedih? Tanyanya. Aku lalu menyodorkan teleponku, kuperlihatkan undangan pernikahan itu. Putraku lalu melihatnya dengan seksama. Lama sekali. Setelahnya dia bertanya padaku, apa ibu benar ini ayah? Tanyanya terkejut. Iya nak, kita harus memastikan apakah itu ayah atau bukan. Karena tidak mungkin juga orang sembarangan menggunakan foto ayah. Kita besok harus ke sana untuk mencari tahu kebenarannya, ucapku dengan nada yang serius. Kulihat mata anakku sangat marah. Aku yakin dia begitu kecewa dengan ayahnya. Tapi aku berusaha untuk menenangkannya. Kamu tenang dulu ya nak, dan ibu mohon jangan beritahu soal ini kepada adik-adikmu. Ibu tak ingin mereka syok, ucapku memohon pada putraku itu. Iya bu, besok aku akan temani ibu. Tenang saja bu, ibu jangan sedih. Ada aku dan juga adik-adik. Ibu harus semangat, ucapnya memberiku kekuatan. Ya sudah nak, kita tidur ya. Karena besok kita harus berangkat. Lumayan jauh jaraknya dari rumah kita. Ajakku pada putraku itu. Singkatnya besok pagi, aku segera bersiap-siap. Saat itu memang sedang masih liburan sekolah.
Jadi anak-anak tentu masih di rumah. Aku berpamitan kepada anakku yang kedua dan ketiga. Mereka sedang mempersiapkan untuk sarapan. Anakku yang kedua itu baru kelas 1 SMA, sedangkan yang terakhir sudah kelas 2 SMP. Meskipun mereka belum terlalu dewasa, tapi mereka sudah sangat paham akan apa saja yang harus mereka lakukan di pagi hari, termasuk menyiapkan sarapan. Yah, aku sudah mengajarkan sejak dini kedisiplinan dan bisa untuk memasak sendiri karena aku takut jika suatu hari aku sibuk, mereka kelaparan karena belum tahu cara memasak. Farhan, Putri, Ibu dan Abang Fatah akan pergi ya. Kalian jaga rumah, ucapku. Loh, Ibu nggak sarapan dulu? Ini masih terlalu pagi, tanya Putri padaku. Nanti kami sarapan di jalan saja, Nak. Kami sedang buru-buru. Ada urusan penting. Kalian jaga rumah ya. Jangan keluyuran kalau tidak ada hal penting. Ucapku menegaskan pada mereka. Farhan, jaga adikmu baik-baik ya. Ucapku lagi. Untuk memberitahu anakku yang kedua. Untuk menjaga adiknya secara baik-baik. Iya Bu, hati-hati ya. Jangan lupa makan ya, katanya. Aku segera beranjak pergi dengan putraku Fatah. Aku segera menyetir mobilku menuju tempat di mana suamiku akan melangsungkan pesta pernikahan itu. 2 jam kami menempuh perjalanan. Setelah sampai di sana, ternyata tempatnya sebuah gedung pernikahan yang memang biasa disewa. Aku segera masuk, tak seperti tamu undangan lainnya yang mengisi buku tamu. Aku langsung masuk begitu saja. Aku menggandeng putraku itu karena aku benar-benar tegang dan penuh emosi. Aku seperti tamu. Aku segera masuk, tak seperti tamu undangan lainnya yang mengisi buku tamu. Aku langsung masuk begitu saja. Aku menggandeng putraku itu karena aku benar-benar tegang dan penuh emosi. Setelah sampai, aku melihat suamiku begitu bahagia, sedang tertawa riang dengan istri mudanya. Hatiku semakin panas melihatnya. Emosiku sudah tidak dapat ditahan lagi. Tapi aku tidak mau terlihat mengamuk seperti orang gila di sana. Aku ingin melakukan sesuatu yang akan membuat suamiku menyesal seumur hidupnya. Sampai mendekati tangga untuk menaiki pelaminan. Suamiku belum menyadari kedatanganku. Setelah naik, barulah dia sadar. Ekspresinya yang tadi bahagia berubah menjadi panik. Aku segera mendekatinya. Berada di hadapannya. Kuulurkan tanganku dan kuucapkan selamat padanya. Namun uluran tanganku tak disambut oleh suamiku itu. Dia masih terpaku dan panik melihatku. Tak berapa lama, dia lalu berbicara. Dek, aku bisa jelasin semuanya. Ucapnya berusaha untuk meyakinkanku. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku melanjutkan ucapanku. Selamat ya mas, atas pernikahanmu. Kuharap kamu bisa bahagia dengan istri keduamu ini. Oh ya, selamat ya, istri muda suamiku. Kamu sudah berhasil menikah dengan suami orang. Sekali lagi, selamat ya ucapku dengan senyuman yang begitu perih. Seketika raut wajah wanita itu semakin panik. Dia tak menyangka aku mungkin akan datang. Aku lalu beralih pandang ke putraku. Dia terlihat sangat emosi. Karena benar, undangan itu memang benar undangan dari ayahnya yang akan menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dia. Dia terlihat mengepalkan tangannya. Aku takut jika dia akan memukul ayahnya. Aku segera menahannya dan mengajaknya untuk menjauh dari pelaminan itu. Tapi bukan untuk turun. Aku lalu berjalan mengarah ke panggung di mana tempat hiburan. Aku meminta MC untuk menghentikan sejenak musik yang sedang berlangsung. Aku lalu meminjam mikrofonnya. Di hadapan semua tamu yang hadir saat itu, aku berkata, "Selamat siang semuanya." Aku perkenalkan, saya adalah istri sah dari mempelai pria. Dia masih sah suami saya, dan saya tidak pernah diberitahu jika dia akan menikah lagi dengan wanita itu. Ucapku sembari menoleh ke pelaminan. Semua orang yang ada di sana
terkejut dengan apa yang aku ucapkan. Mereka tentu kebingungan untuk keluarga mempelai wanita. Saya hanya ingin kalian tahu siapa menantu yang kalian jadikan suami untuk anak kalian itu, agar kalian bisa melakukan sesuatu hal yang sangat bijaksana, ucapku lagi. Setelah itu, aku lalu menyerahkan kembali mikrofon itu kepada MC. Aku tak tahu ingin berbicara apa lagi. Hatiku benar-benar sakit dan hancur. Aku lalu mengajak putraku untuk turun dan segera keluar dari gedung itu. Rasanya aku benar-benar tidak sanggup. Aku berjalan cepat menuju untuk bisa keluar. Semua orang menatap kami. Mereka tentu kebingungan. Tak berapa lama, mereka berbisik dengan rekan yang ada di sebelah mereka. Tentu untuk membicarakan kebingungan yang mereka rasakan. Sekilas aku mendengar beberapa orang yang sedang berbicara. Wah, gila ya. Itu ternyata istri sahnya bersama anaknya lagi. Ku yakin itu pasti anaknya. Karena mempelai pria kan tidak terlalu mudah. Itu pasti anaknya, ucap beberapa orang di sana. Setelah sampai di luar, aku segera memasuki mobil dan memacu mobilku dengan pelan. Karena aku takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebab hatiku benar-benar hancur. Aku tak menyangka suami yang selama ini aku cintai mengkhianatiku dengan cara seperti ini. Sepanjang jalan aku masih terdiam. Aku menetralkan isi hatiku. Tiba-tiba putraku berkata, "Bu, cerai saja dengan ayah. Aku tidak sanggup melihat ibu menderita seperti ini. Aku benar-benar sakit, Bu. Lebih sakit melihat ibu yang terluka daripada melihat ayah menikah lagi dengan wanita lain. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku yakin adik-adik juga nggak apa-apa kalau ibu dan ayah bercerai. Itu lebih baik," ucap putraku dengan nada yang sangat tegas. Aku yakin dia pasti terluka dengan semua ini. Sebenarnya aku tak tega melihatnya. Tapi jujur apa yang dikatakan memanglah yang aku pikirkan. Aku tidak sanggup jika harus dipoligami seperti ini. Sesampainya di rumah, aku lihat kedua anakku sudah menunggu di depan pintu. Mereka menyambut kami lalu mengajak masuk. "Ibu dari mana? Kenapa terlihat sedih, Bu?" tanya Putri. "Gak apa-apa, Nak. Ibu cuma lelah saja," ucapku berbohong. Setelah itu, Putri dan Farhan mengajak kami untuk makan. Karena mereka tahu kalau kami belum sempat makan, sebab terlihat lemas. "Ayo Bu, makan. Pasti ibu dan abang belum makan kan?" ucap Farhan. "Iya, kami belum sempat makan tadi." Mereka lalu mengajak untuk ke meja makan. Sebenarnya aku belum ingin makan, tapi aku tak tega melihat mereka berdua yang sudah menyiapkan banyak makanan. Aku menyuap makanan ke mulutku. Semua terasa hambar. Hanya sedikit, aku mampu menelan makanan itu. Lalu aku menuju ke kamar untuk beristirahat. Tak berapa lama, Fatan menyusulku. "Bu, yang kuat ya, tidak boleh lemah," ucapnya memberiku semangat. "Iya nak, ibu janji sama kamu. Ibu tidak akan lemah di depan ayahmu. Ibu akan pastikan ayahmu menyesali semuanya," ucapku lagi pada putra sulungku itu. Aku tahu dia sangat takut melihatku menangis dan terluka seperti ini. Karena dialah satu-satunya anakku yang mengetahui proses dari awal. Hingga kami bisa memiliki kehidupan yang layak seperti sekarang. Aku dulu dan suamiku sangat sulit. Sebelum suamiku merantau, saat Fatah masih berusia 6 tahun, ayahnya pergi merantau untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Bersyukurnya, semua itu lancar atas dukungan orang tua dan juga anak serta istrinya. Kami terpaksa harus hutang sana-sini agar bisa makan. Bahkan aku tak segan untuk menjadi buruh cuci, hanya untuk sekedar menyegel hutang. Itu juga yang membuat Fatah harus terlambat masuk sekolah, karena belum ada biaya saat itu. Di malam harinya, tiba-tiba aku dengar sebuah mobil datang. Ternyata benar, itu mobil suamiku. Dia datang seorang diri. Memang pintu belum kututup, jadi aku bisa dengan jelas melihatnya. Saat itu pun aku sedang duduk di ruang tamu. Tak lama, dia sudah sampai, mengucapkan salam lalu masuk.
Anak-anak begitu bahagia, kecuali Fatah, karena dia tahu yang sebenarnya. Putri segera memeluk ayahnya, karena memang sangat rindu. Sudah beberapa bulan tidak bertemu. Untuk sejenak, Farhan dan Putri melepas rindu dengan ayahnya. Kemudian dia menyuruh kami semua untuk duduk. Aku memang terakhir berkata pada suamiku, "Kamu hutang penjelasan dengan anak-anakmu, Mas, sebelum aku naik ke atas panggung untuk mengumumkan kepada semua orang saat itu." Suamiku lalu membuka pembicaraan. Mulanya, dia mengungkit semua perjuangan dia sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya. Lalu puncaknya, dia jujur bahwa dia sudah menikah lagi dengan wanita lain. Seketika Putri dan Farhan langsung duduk menjauhi ayahnya. Yang semula mereka duduk dekat dengan ayahnya. Putri yang sangat tampak emosi, lalu memukul dada ayahnya beberapa kali. Aku melihat kekecewaan yang begitu besar. Aku tahu putriku itu pasti sangat sakit hatinya. Aku benci sama ayah. Kenapa ayah mengkhianati ibu? Ucapnya sembari menangis. Lalu Putri berlari ke kamarnya. Aku menyuruh Farhan untuk menyusulnya. Dia juga terlihat emosi, sama seperti Putri. "Mas, aku sudah putuskan bahwa kita akan bercerai. Aku tidak mau dimadu." "Kamu tolong dengarkan dulu penjelasanku," ucapnya lagi dengan nada yang sangat tinggi. "Penjelasan apa lagi, Mas? Semua sudah jelas. Tak perlu lagi ada yang dijelaskan. Aku sudah tahu kan? Aku tidak mau. Aku terus menderita seperti ini. Berbulan-bulan, bertahun-tahun aku menunggumu, Mas, di rumah ini, agar kita bisa bersama. Aku juga selalu katakan kepadamu bahwa kita buka usaha saja, supaya kamu tak perlu merantau. Tapi kamu tetap ngeyel. Dan akhirnya, ini yang kamu lakukan. Menikah lagi dengan wanita lain. Itu pasti karena kamu tak tahan kan, Mas? Di perantauan jauh dariku. Ya sudahlah, tak perlu lagi ada yang diungkit. Semua sudah jelas. Lebih baik kita bercerai saja, ucapku. Sekali lagi, permintaanku untuk bercerai. Kamu yakin ingin bercerai dariku? Kamu sanggup membiayai anak-anak? Selama ini kan aku yang menanggung semuanya. Aku yang membiayai semuanya. Apa kamu sanggup? Urusan sanggup atau tidak itu urusanku, bukan urusanmu, Mas. Yang aku mau kita bercerai. Sekarang kamu silahkan pergi dari rumah ini. Aku tidak sudi melihatmu di sini. Hatiku semakin sakit jika kamu terus berada di sini. Ucapku mengusir suamiku itu. Tidak bisa. Aku ini masih suamimu. Kamu tidak bisa mengusirku seenaknya. Lagi pula ini masih rumahku. Jangan coba-coba kamu mengusirku. Terserah kalau kamu tidak mau pergi. Aku bisa panggil satpam komplek untuk mengusirmu. Ya sudah, tapi urusan kita belum selesai. Aku yakin setelah ini kamu tidak jadi menceraikanku. Karena apa? Kamu tidak mampu untuk menghidupi anak-anak. Lalu suamiku itu berlalu pergi. Aku tidak tahu dia kemana. Setelah perdebatan itu, aku benar-benar lemas. Tak dapat lagi aku menahan air mataku. Karena itu memang terasa sangat menyakitkan. Siang tadi, aku baru saja melihat suamiku menikah dengan wanita lain. Dan malam ini, dia datang bukan secara baik-baik, malah menghinaku dan merendahkanku, seakan aku tak mampu hidup tanpa dia. Kalau dengan cara seperti ini, aku malah semakin yakin untuk bercerai dari suamiku. Aku akan buktikan padanya bahwa aku mampu tanpa dia. Keesokan paginya, tiba-tiba mertuaku datang. Aku mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk. Keesokan paginya, tiba-tiba mertuaku datang. Aku mempersilahkan mereka untuk masuk dan duduk. Tak lupa aku mencium tangan keduanya. "Airin, kenapa kamu meminta cerai dari suamimu? Apa kamu sanggup menghidupi anak-anakmu seorang diri? Kan selama ini kamu selalu bergantung padanya," ucap ibu mertuaku. Disambung lagi dengan ayah mertuaku. "Lagi pula kenapa sih? Poligami kan dibolehkan dalam Islam. Lalu mengapa kamu malah meminta cerai? Tidak masalah kan? Kamu lihat aku mampu berpoligami. Bahkan sampai tua seperti ini. Aku masih bertahan dengan pernikahanku.
Dan tidak ada masalah kan? Ucap ayah mertuaku dengan nada yang agak sombong. Memang ayah mertuaku itu berpoligami. Dia menikahi seorang wanita yang jauh lebih muda daripada ibu mertuaku. 5 tahun yang lalu, itu bukanlah poligaminya yang pertama. Entah sudah poligami yang keberapa. Aku juga tidak paham. Karena sebelumnya ada juga. Selama 20 tahun aku menjadi menantunya, sudah beberapa kali aku mengetahui bahwa ayah mertuaku itu berpoligami, lalu bercerai. Inilah yang terakhir yang menurutku agak awet, yang biasanya hanya beberapa tahun saja. Aku masih terdiam dengan ucapan mereka berdua. Lalu ibu mertua menyambung lagi. Sebenarnya suamimu itu terpaksa menikahi wanita itu. Jadi begini ceritanya. Ibu dan ayah sebenarnya sudah tahu kalau suamimu akan menikah lagi. Tapi itu bukan kemauannya. Sebenarnya wanita yang dinikahinya itu adalah kekasih bosnya. Wanita itu hamil. Jadilah suamimu yang harus menutupi semuanya. Terpaksa dia menikahi wanita itu atas permintaan bosnya. Dan yang perlu kamu tahu, bahwa suamimu itu melakukan semuanya demi kalian. Karena setelah mereka menikah, bosnya akan membuka cabang perusahaan di kota ini. Sehingga suamimu lah yang akan memimpin di sini. Kalian bisa dekat, karena suamimu bekerja tidak merantau lagi. Ini kamu malah meminta cerai. Kamu harusnya melihat pengorbanan suamimu yang begitu besar. Tidak seperti ini sikapmu sebagai seorang istri, ucap ibu mertuaku dengan nada yang agak tinggi. Aku lalu menjawab mereka, maaf bu, apapun alasannya, aku tidak akan pernah bisa menerima. Dengan tanpa izin saja, itu sudah sangat menyakitiku. Apalagi alasan seperti itu, tidak masuk akal menurutku. Tak seharusnya suami melakukan hal seperti ini yang dia pasti juga tahu kalau ini akan menyakiti aku dan juga anak-anaknya. Keputusanku sudah bulat. Aku dan dia akan tetap bercerai. Aku tidak mau dipoligami, ucapku dengan tegas. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mengerti dan mendengarkan kami, terserah kamu saja. Kami pamit, ucap ibu mertuaku dengan nada yang julid. Lalu mereka berdua beranjak pergi. Setelah mertuaku itu pergi, Fatan menghampiriku. Dia ternyata menguping semua pembicaraan kami tadi. Bu, jangan mau. Jangan mau balikan sama ayah, ucapnya. Iya nak, keputusan ibu sudah bulat. Ibu akan tetap mengambil keputusan untuk bercerai. Mana bisa bu, ayah menggadaikan rasa sakit ibu hanya untuk mendapatkan jabatan, ucap Fatan. Iya nak, betul. Masa iya hanya karena uang ayahmu tega menyakiti kita semua, ucapku lagi. Tapi masa iya bu, bosnya ayah rela mengorbankan seorang suami hanya untuk menutupi aibnya. Sepertinya itu tidak masuk akal, ucap Fatan. Aku pun teringat bahwa alasan suamiku menikah lagi untuk menutupi aib bosnya lalu diberikan jabatan yang tinggi. Kita harus cari tahu bu kebenarannya. Aku tidak mau ayah memfitnah orang lain hanya demi menutupi kesalahannya. Sepertinya itu tidak masuk akal bu, ucap Fatan. Aku tidak menyangka ternyata anakku itu begitu kritis menghadapi sesuatu. Dia tidak mau percaya begitu saja. Tapi masalahnya, aku tidak mengenal siapa bos suamiku itu. Namun aku teringat suatu hal. Suamiku pernah mengirimkan sebuah alamat di mana alamat itu adalah rumah bosnya. Dan lebih bahagianya aku, ternyata di sana juga ada nomor telepon bosnya. Aku begitu antusias. Aku ingin segera menghubungi bosnya dan mencari tahu kebenarannya. Dengan pikiran cemas, aku menelpon. Aku bersyukur karena ternyata teleponku diangkat. Assalamualaikum, Pak. Ucapku mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Tanya seseorang dari ujung telepon sana. Apakah benar ini dengan Bapak Budi Utomo? Tanyaku. Iya benar, ini siapa ya? Tanyanya lagi. Saya istri Adik Kusuma, Pak. Karyawan Bapak. Oh iya Bu, ada apa ya? Apakah ada sesuatu yang penting? Karena saya sedang sibuk saat ini. Ada Pak, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Dan ini sangat penting menyangkut perusahaan Bapak. Kalau memang itu hal penting, datang saja ke rumah saya besok. Saya ada di rumah besok seharian. Karena kita sudah membuat janji,
Saya akan menunggu ibu di rumah saya. Ucapnya dengan sangat tegas. Lalu permisi karena memang sedang ada urusan penting. Lalu aku mematikan sambungan telepon itu. Kebesokannya, aku berangkat menuju rumah Pak Budi Utomo. Jaraknya lumayan jauh, sekitar 2 atau 3 jam. Lagi-lagi aku ditemani putraku.
Karena memang tentu karena mereka tentu belum tahu siapa yang Pak Budi katakan. Kemudian Pak Budi melanjutkan lagi. Kemudian Pak Budi melanjutkan lagi. Saya ingin mengumumkan siapa orang itu. Dialah adikku, Sumah dan juga Laraswati. Mereka Hah? Saya ingin mengumumkan siapa orang itu. Dialah adikku, Sumah dan juga Laraswati. Mereka memfitnah saya, menjelekkan menjelekkan nama saya di depan keluarganya. Hanya demi menutupi hanya demi menutupi kesalahannya. Maka dari itu, saya batalkan pengangkatan dia sebagai pemimpin di cabang baru saya ini. Pengangkatan dia sebagai pemimpin di cabang baru saya ini. Baiklah. Loh, payah kali pun.